Yang pertama, ada pengertian akad. Secara literal, akad berasal dari bahasa Arab yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Kemudian kedudukan fungsi, ketentuan, dan pengaruh aib dalam akad. Yang pertama, kedudukan dan fungsi akad itu sendiri adalah sebagai alat penting utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah itu sendiri. Kemudian yang kedua, akad yang menyalahi syariat, syariat Islam tentunya, seperti agar kafir ataupun akan berzina tidak harus ditepati. Dan yang ketiga, akad yang dapat dipengaruhi aib adalah akad yang mengandung unsur pertukaran ataupun seperti jual beli ataupun sewa. Selanjutnya adalah rukun akad. Rukun akad dibagi menjadi 3. Yang pertama ada akid, kedua ma'qud alaih, dan ijab kabul. Yang pertama, akid. Akid adalah orang yang menyelenggarakan akad. Akid ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ahliyah dan yang kedua ada wilayah, di mana ahliyah ini memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak dan wewenang seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Kemudian yang kedua ada ma'qud alaih atau objek transaksi. Objek transaksi harus ada ketika akad dan kontrak sedang dilakukan. Kemudian objek transaksi harus berupa mal atau mutlak kawin atau harta yang diperbolehkan secara syara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Kemudian adanya kejelasan tentang objek transaksi. Kemudian objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Dan yang terakhir, objek transaksi itu harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Dan yang terakhir dari rukun akad itu sendiri adalah ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua pihak. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menuliskan sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. Yang ketiga, adanya pertemuan antara ijab dan kabul. Yang terakhir adalah melakukan kontrak ataupun akad. Baiklah teman-teman, materi terakhir yaitu mengenai syarat akad. Dalam pelaksanaan akad ada 2 syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Apa itu kepemilikan? Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syariat Islam. Nah, adapun apa itu kekuasaan? Nah, kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang, kemampuan diri kita dalam bertasarruf ataupun sesuai dengan ketentuan syara ataupun ketentuan syariat Islam. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang fikih muamalah. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.